Aulia Putri Najha dengan NIM 2304 Keterampilan bertanya adalah salah satu keterampilan penting dalam proses pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk menggali pengetahuan, memperdalam pemahaman, dan memfasilitasi diskusi. Nah, dalam konteks pendidikan sosial, keterampilan bertanya memiliki peran yang lebih luas karena ilmu sosial berkaitan dengan berbagai fenomena sosial. Yang pertama seperti fenomena budaya, ekonomi, politik, dan sejarah. Oleh karena itu, keterampilan bertanya di sini tidak hanya berfungsi untuk menggali fakta, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Keterampilan bertanya dalam konteks pendidikan sosial merujuk pada kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dan efektif. Yang pertama itu untuk menggali pengetahuan, mengetahui berbagai peristiwa sosial, fenomena budaya, ataupun kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, yang kedua itu ada memfasilitasi diskusi sosial, menggunakan pertanyaan untuk memotivasi siswa berpikir kritis tentang isu-isu sosial yang relevan, seperti ketidaksetaraan sosial, masalah politik, ataupun perubahan sosial. Nah, yang ketiga itu ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis, membantu siswa untuk mengevaluasi informasi dan mengembangkan pandangan yang lebih luas mengenai topik-topik sosial. Pertanyaan probing atau menyelidik. Pertanyaan menyelidik ini adalah pertanyaan yang digunakan untuk menggali lebih dalam sebuah isu atau topik. Pertanyaan klarifikasi. Pertanyaan klarifikasi ini digunakan untuk memperjelas ide atau argumen yang telah diajukan, baik oleh guru maupun siswa lain. Pertanyaan reflektif bertujuan untuk membantu siswa merenung dan mengevaluasi topik atau isu sosial yang sedang mereka pelajari. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Solihin. Saya kelompok 6 akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Nah, di sini saya akan membahas tentang keterampilan memperoleh informasi, keterampilan menganalisis informasi, terus keterampilan menyajikan informasi, dan terakhir yaitu keterampilan memanfaatkan informasi. Kita kembali ke keterampilan memperoleh informasi terlebih dahulu. Nah, di sini mencakup 3 pembahasan ataupun 3 komponen inti dari keterampilan memperoleh informasi. Yaitu di sini ada identifikasi sumber, teknik penyampulan, dan terakhir evaluasi kualitas. Identifikasi sumber ini dengan demikian kita harus menganalisis terlebih dahulu apa itu informasi sumber-sumber seperti dengan cara sekunder, primer, dan digital yang relevan. Terus teknik pengumpulan informasi di sini sangat banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memperoleh informasi. Contohnya sering kita lakukan ataupun orang lakukan untuk memperoleh informasi seperti caranya wawancara, survei, dan pencarian literatur lainnya dengan cara terjun langsung ke tempat ataupun informasi yang bisa dan dapat kita peroleh dari tempat tersebut. Selanjutnya evaluasi kualitas. Evaluasi kualitas, nilai validasi, dan reliabilitas informasi yang diperoleh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan menganalisis informasi. Di sini terdapat 4 cakupan, yaitu identifikasi pola, penggunaan teori, analisis sebab dan akibat, dan yang terakhir itu perbandingan konteks. Nah, kita bahas terlebih dahulu yaitu identifikasi pola. Menentukan pola atau tren dalam data sosial. Terus penggunaan teori, menerapkan teori sosial untuk menyelesaikan informasi. Ketiga itu analisis sebab dan akibat. Menganalisis hubungan sebab akibat dalam data sosial dapat lebih menguntungkan dan bermanfaat untuk menganalisis informasi tersebut. Yang terakhir yaitu perbandingan konteks, membandingkan fenomena di berbagai tempat dan waktunya. Dengan perbandingan konteks ini, kita akan lebih memahami dan mengetahui apa isi ataupun informasi yang kita dapat dari perbandingan tersebut. Materi selanjutnya itu tentang keterampilan menyajikan informasi. Dari penyusunan laporan, struktur yang jelas, yang terakhir visualisasi data. Kita bahas satu persatu dengan materi yang pertama yaitu penyusunan laporan. Dengan menyusun laporan yang
mengkomunikasikan hasil analisis secara sistematis dapat lebih efektif untuk laporan tersebut. Pembahasan selanjutnya, struktur yang jelas. Menggunakan struktur yang jelas dapat menyajikan informasi dengan cara struktur yang jelas tadi bisa membuat informasi yang kita dapat itu lebih jelas dan terkomodir dari menyajikan informasi. Yang terakhir yaitu visualisasi data. Di sini dapat menggunakan grafik, tabel ataupun grafik lainnya untuk memudahkan kita untuk mengaitkan ataupun menyajikan informasi yang telah kita dapatkan tadi. Terakhir, keterampilan memanfaatkan informasi. Ini mencakup 3 pembahasan ataupun 3 inti dari memanfaatkan informasi. Pertama, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini agar tidak salah langkah, sebaiknya membuat keputusan berdasarkan data dan analisis yang lebih bisa kita cermati. Dengan mengambil keputusan, kita akan lebih waspada ataupun lebih berpikir 2 kali untuk melakukan ataupun mengambil keputusan tadi. Itu yang kedua, penerapan pengetahuan. Dengan penerapan pengetahuan lebih bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Dengan penerapan pengetahuan itu kita akan lebih berhati-hati dalam menerima informasi. Terlebih kita di sini ataupun di masyarakat itu banyak sekali mendapatkan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada di sekitar. Contohnya itu tentang hoax. Siapa yang tidak tahu tentang hoax tersebut? Hoax di sini banyak dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengadu domba ataupun untuk memanfaatkan lainnya untuk kepentingannya dirinya sendiri. Selanjutnya, pengembangan solusi. Merancang solusi untuk masalah sosial berdasarkan informasi yang diperoleh. Saya M. Alif Cikal dengan NIM 230210 6 230210 60015. Di sini kita akan membahas tentang keterampilan menyusun dan menguji generalisasi. Oke. Perlu teman-teman ketahui, pengertian generalisasi ini adalah sebuah kesimpulan atau pernyataan yang diperoleh dari pengamatan terhadap sejumlah kasus atau data yang tertentu yang kemudian ini diterapkan pada kasus yang lebih luas lagi. Dalam konteks ilmu sosial, generasi ini merajuk pada kemampuan untuk membuat pernyataan umum mengenai fenomena sosial seperti perilaku manusia, struktur sosial, dan pola-pola interaksi sosial lainnya. Selanjutnya itu menyusun generalisasi. Nah, menyusun generalisasi ini adalah keterampilan pertama dalam proses ini yang melibatkan kemampuan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah ada. Jadi yang pertama itu kita menyusun generalisasi ini atau adalah proses pertama untuk menarik kesimpulan dari data yang ada. Nah, dan yang ketiga itu menguji generalisasi. Ketika data sudah ada, kita akan mengujinya. Dalam konteks menguji, generalisasi ini melibatkan pengujian kesahihan atau validasi pernyataan umum tersebut dengan data lebih lanjut, serta mempertimbangkan apakah generalisasi ini tersebut dapat diterapkan dalam berbagai konteks atau tidak. Yang terakhir itu mengevaluasi generalisasi. Jadi evaluasi ini sangat penting ya, terutama untuk mengetahui apakah generalisasi ini perlu direvisi atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas kenapa itu pentingnya keterampilan dasar dalam ilmu sosial. Nah, jadi keterampilan dasar dalam ilmu sosial ini sangat penting, terutama untuk pemahaman. Nah, pemahaman secara mendalam. Jadi keterampilan dasar ilmu sosial ini memungkinkan pemahaman kita yang lebih baik tentang fenomena sosial dalam sosial yang sangat-sangat kompleks ya. Oke, yang kedua yaitu dapat mengembangkan kemampuan untuk menganalisis kita, menganalisis masalah sosial secara kritis. Nah, jadi dengan adanya dasar dalam ilmu sosial ini kita mampu untuk menganalisis masalah sosial secara lebih kritis. Selanjutnya yang ketiga, manfaat yang ketiga itu kita tuh dapat memberikan solusi
atau merancang solusi yang efektif untuk masalah sosial. Dengan adanya dasar ilmu sosial ini kita bisa mencarikan solusi lah ya, untuk ketika ada masalah kita carikan solusi masalah di sosial. Kita bisa merancang solusi yang efektif untuk masalah tersebut.